Baik, kita baca surat Al-Ikhlas dan kita berharap ada kebaikan pahala dan berkah rahmatnya dari Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat yang sangat pendek tapi maknanya luar biasa dahsyat. Nah, dalam ayat ini Allah sampaikan, kul, katakanlah ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa, bukan 2, bukan 3, bukan banyak, tapi ahad. Allahu somad, jadi Allah itu Tuhan yang bergantung pada segala sesuatu, seluruh jagat raya ini tergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini penegasan dari Allah. Nanti kita baca, kita kaji tafsirnya secara singkat khusus untuk surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi kenapa diibaratkan manusia? Karena manusia itu makhluk Allah yang paling baik itu manusia, sehingga penyebutannya cukup dengan manusia. Tidak perlu hewan, tidak perlu jin, tidak perlu malaikat. Maka tafsir di sini, di kitab Sufatut Tafasir di sini, yang pertama asbabun nuzul, jadi sebab-sebab turunnya ayat ini adalah pada saat itu orang kafir itu ngetes, kalau bahasa ini ngetes kepada Rasulullah, ya Muhammad, sebutkan kepada kami Tuhanmu itu terbuat dari apa? Karena pada saat itu orang-orang kafir itu biasanya nyembahnya kan nyembah patung dari emas, dari perak, atau bahkan dari tepung ya. Maka sebelum ayat ini orang kafir bertanya, ya Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Apakah dari emas ya, atau dari zakut, perak, atau zabarjat ya. Jadi ini semacam batu-batu mulia ya, atau yakut dan seterusnya. Maka Allah menurunkan surat yang mulia. Kul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir tadi, Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Di sini kalau sedikit saya menjelaskan supaya menjadi kecintaan kita pada Al-Quran. Jadi Al-Quran tadi sudah saya jelaskan bahwa memiliki ijazul Quran, jadi kehebatan yang luar biasa. Allah menggunakan huwa ini domir ya, domir itu kata ganti. Seandainya Allah tidak menggunakan huwa, kul Allahu ahad sudah cukup. Allah itu tunggal, tapi Allah menggunakan kata-kata huwa. Huwa itu domir ya, limudzakar, jenis kata ganti ya, untuk laki-laki. Jadi Allah bukan laki-laki karena tidak sama Allah dengan makhluk. Maka setelah menjelaskan ini, Allah itu mengajarkan kepada Muhammad dan kepada umatnya bahwa Allah itu tunggal ya. Sehingga kita kalau zaman sekarang orang yang suka berpikir ya, loh, Allah itu apakah menciptakan dirinya sendiri, ataukah diciptakan, ataukah ada? Ini bahasa filsafat, kalau orang-orang pintar itu filsafat. Saya katakan karena ini bukan bahasan filsafat, singkatnya begini ya. Allah itu karena tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya apapun, maka dia sifatnya itu azali, ada. Tidak ada awal dan tidak ada berakhir. Meskipun Allah menyampaikan wal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Allah itu yang maha awal, yang tidak berawal, wal akhiru dan tidak berakhir, wal dhahiru yang bisa melihat, dohir itu yang nampak, wal batin yang tidak nampak. Jadi karena kalau kita memahami ayat ini sebenarnya kan luar biasa ya. Jadi Allah itu bisa melihat ya. Kalau sekarang yang nggak nampak itu virus ya. Virus corona ini kan nggak nampak kecuali dengan alat tertentu. Jangankan virus, jin itu kan nggak ada alat untuk dilihat, itu bagi Allah gampang sekali. Bahkan dalam ayat lain dikatakan biji-bijian di dalam bumi bagi Allah gampang. Jatuhnya sehelai daun dari pohon itu bagi Allah tahu. Nah, yang kedua Allahu somad ya.
Jadi somat ini menyandarkan segala sesuatu. Makanya ada ustadz yang bernama Ustadz Abdus Somad. Jadi Abdus itu pakai idgham samsiyah ya. Jadi Abdus Somad bukan Abdul Somad. Kalau Abdul itu Abdullah ya. Abdul Ghafar itu pakai Abdul. Kalau Abdus Somad itu langsung samsiyah masuk. Maka itu artinya bahwa hamba ahli, jadi hamba yang maha mengurusi seluruhnya. Jadi rezeki yang Allah kasih itu bukan untuk manusia saja, meskipun manusia itu disebutkan karena manusia itu mulia, makhluk Allah yang paling mulia itu manusia. Jadi kalau manusia itu bisa berbuat baik dan beriman, syarat pertama beriman ya. Yang kedua berbuat baik, maka dia mengalahkan mulianya malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling mulia. Apa mulianya? Mulianya karena begitu diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman, sampai matinya malaikat itu berzikir terus. Tapi malaikat bisa dikalahkan oleh manusia ketika manusia itu berbuat baik atau mulia. Kenapa? Ya karena manusia kan punya hawa nafsu. Masalahnya kan di situ. Karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Maka somat di sini adalah seluruh jagat raya. Ya mulai dari bintang ke bintang, dari matahari, semua ada rezekinya. Cuma rezekinya berbeda-beda. Jadi kalau kita manusia itu rezekinya berupa makanan, kesehatan, kemudian jabatan dan seterusnya. Nah kalau semut nggak perlu jabatan ya. Ya semut ya cukup makan, hidup dan seterusnya. Daun, tumbuh-tumbuhan sama ya. Tumbuh-tumbuhan juga nggak perlu jabatan, nggak perlu harta. Ya. Makanya kadang kita harus belajar kepada hewan atau tumbuhan ya. Mereka itu nggak perlu jabatan juga bisa hidup dan berzikir lagi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih fi'il madhi lagi. Jadi dari dahulu kala sampai akhir zaman itu seluruh apa yang ada di muka bumi, laut, gunung, batu-batuan dan seterusnya itu bertasbih kepada Allah. Makanya orang tuh kalau nggak sholat, nggak zikir, nggak ini, aduh, betapa sedihnya. Gunung aja berzikir dengan bahasa gunung ya, semut dengan bahasa semut, anjing dengan bahasa anjing, seluruh alam jagat raya, hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, semua bertasbih dengan bahasa masing-masing. Seperti kita bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Sunda itu nanya kumaha da mama. Nah, kalau bahasa Maduranya itu nduk lemak ya. Atau bahasa Inggrisnya how itu dan seterusnya. Itu seperti itu. Ini seluruh ini butuh rezeki. Jadi kalau dalam surat Ar-Rahman itu Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepada Allah. Ya, jadi seluruhnya tanpa terkecuali. Langit itu minta pada Allah, ya Allah berilah kamu kekuatan. Ya kalau nggak kuat nggak bisa menahan jagat raya. Jadi langit itu ada 7. Ya, semua itu minta pada Allah. Kalau semua nggak ada kekuatan ya nggak bisa. Seperti udara ini kalau nggak oleh Allah nggak dikasih ya nggak bisa. Mungkin kita selama ini berpikir yang namanya kekuatan manusia, hewan, binatang atau tumbuh-tumbuhan enggak. Batu-batuan itu kalau nggak dikasih kekuatan nggak bisa hidup, nggak bisa berkembang. Batu-batuan itu hidup ya. Jangan dipikir batu-batuan itu mati, enggak, salah Anda. Batu-batuan itu hidup, bertambah. Cuman kan kita nggak paham selama ini. Matahari di dalam surat Yasin disampaikan wasyamsu tajri limustaqarri laha dzalika taqdirul azizul alim. Jadi matahari ini berjalan, tajri itu artinya berlari, tapi kalau bahasa fisikanya itu beredar. Itu sesuai dengan garis edarnya dan itulah takdir Allah, itulah ketentuan Allah. Makanya kata yang sering digunakan di dalam Al-Qur'an itu adalah takdir. Itu ketentuan dari Allah. Ya, semuanya itu ketentuan dari Allah. Makanya Allah Somad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya ini Allah ingin membantah orang-orang kafir bahwa mereka beranggapan Tuhan itu punya anak. Ini jujur ya, kita pakai logika ya. Makanya disinilah kenapa agama lain itu nggak menarik di orang-orang Barat, karena nggak sesuai dengan akal. Mereka itu pakai dogma ya. Dogma itu ini ya terima saja, tapi menurut akal ini bertentangan ya. Kalau Islam logical ya. Jadi ajaran Islam itu semuanya itu pertama sesuai dengan akal, yang kedua adalah menenteramkan hati, yang ketiga adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ya, fitrah manusia itu fitrahnya menikah ya menikah, fitrahnya butuh Tuhan ya butuh Tuhan, butuh Allah kan gitu.
Itu fitrah namanya, fitrahnya manusia itu gitu. Ya. Nah, makanya Allah menyampaikan di ayat ini lam yalid walam yulad karena tahu. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan karena Allah tahu bahwa manusia itu suka mengada-ada. Ya. Jangan di Nasrani, Yahudi dahulu itu ada namanya Uzair. Uzair itu hamba Allah yang taatnya luar biasa. Jadi Uzair ini adalah seperti nabi. Saking begitu taat, maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi ibarat kata dibikin status ya. Jadi diresmikan, mulai hari ini kita resmikan Uzair itu anak Tuhan. Itu mengada-ada. Sayang orang nggak belajar ya. Kalau belajar mah tahu kan. Jadi cari Yahudi yang paling benar, pasti dia masuk Islam. Apa buktinya? Buktinya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu Yahudi, orang yang beragama Yahudi, yang menguasai kitab suci, dan dia pintar sekali dan menjadi rujukan umat Yahudi di zaman Nabi. Semuanya bertanya pada Warokoh. Begitu dia mengetahui Muhammad telah diutus, bahkan Muhammad ditulis dalam kitab suci mereka ya, di Zabur, di Injil ya. Di Taurat itu dituliskan. Makanya Warokoh itu masuk Islam. Sedangkan orang-orang nggak masuk Islam, kenapa? Karena kebencian. Jadi salah satunya Huzai bin Akhtab. Itu adalah gembongnya Yahudi yang dia haus kekuasaan. Akhirnya dia itu mengingkari Muhammad. Dia percaya Muhammad benar, tapi kalau Muhammad ada, ya dia hilang jabatannya. Terakhir di sini Allah ya menggunakan yang terakhir ini pada ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan dia. Jadi penisbatan seorang pun ini yang seperti tadi ya. Jadi Allah menggunakan manusia sebagai bentuk pemuliaan karena ciptaan Allah yang paling sempurna itu manusia, bukan yang lain. Kalau malaikat itu sifat yang paling mulia, tapi dikalahkan oleh manusia kalau manusia berbuat baik. Maka tidak setara dengan apapun. Nah kalau di Yahudi tadi Uzair, yang di Nasrani itu Isa alaihissalam. Jadi kalau Isa alaihissalam dan Maryam itu dibela habis-habisan oleh umat Islam, oleh Al-Quran ya. Tapi kalau agama lain itu Masya Allah, kasihan ya. Nabi-nabinya mereka malah dijelek-jelekan. Nah maka kita mohon pada Allah supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dalam hal ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna jitnaba. Dan kita berharap ngalah berkah lewat surat Al-Ikhlas ini. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.